Kalau Manchester United menang atas Liverpool akhir pekan ini, mungkin yang berubah bukan cuma posisi di klasmen. Bisa jadi satu pertandingan ini akan mengubah masa depan kursi pelatih di Old Trafford. Karena laga melawan Liverpool kali ini bukan sekadar duel dua rival abadi. Bukan cuma soal gengsi dan bukan cuma soal 3 poin. Di balik sorotan besar itu ada satu pertanyaan yang diam-diam mulai menguat. Apakah ini pertandingan yang bisa mengantar Michael Carrick menjadi manajer permanen Manchester United? Kalau melihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, pertanyaan itu bukan lagi terdengar berlebihan. Ya, Manchester United saat ini sedang berdiri di momen yang sangat penting. Dalam 3 musim terakhir mereka belum pernah menyapu bersih kemenangan atas seluruh tim Big Six dalam satu musim. Itu menunjukkan betapa sulitnya menjadi konsistensi di laga-laga besar. Namun sekarang peluang itu terbuka. Dan menariknya Michael Carrick berada tepat di tengah cerita ini. Ia datang bukan sebagai manajer permanen, ia datang sebagai pelatih interim. Sosok transisi, solusi sementara. Tetapi sepak bola seringkali punya cara unik dalam mengubah status seseorang. Kadang yang awalnya hanya pengganti sementara justru berubah menjadi sosok utama. Dan itulah yang sedang mulai terasa di Old Trafford. Saat Carrick pertama kali mengambil alih, ekspektasi publik sebenarnya tidak terlalu tinggi. Situasi klub saat itu masih belum stabil. Performa tim naik turun, kepercayaan diri pemain belum benar-benar pulih. Dan tekanan dari luar tetap besar. Seperti biasa ketika berbicara tentang Manchester United. Namun Carrick memulai dengan cara yang nyaris sempurna. Pada laga debutnya di Old Trafford sebagai pelatih interim, United langsung meraih kemenangan dominasi atas Manchester City. Bukan hasil kecil, bukan lawan biasa. Manchester City adalah salah satu tolok ukur tertinggi sepak bola Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Dan Carrick langsung menandai awal era sementaranya dengan kemenangan di pertandingan sebesar itu. Tentu saja publik mulai memperhatikan. Belum berhenti di sana, tak lama kemudian United kembali mencatat hasil penting. Mereka menjadi tim pertama musim ini yang mampu menang tandang di markas Arsenal. Itu memberi pesan kuat bahwa kemenangan atas City bukan sekadar momentum sesaat. Ada sesuatu yang mulai terbentuk. Ada struktur, ada respon, dan ada energi baru. Lalu kemenangan atas Tottenham memperpanjang tren positif menjadi 4 laga beruntun. Memang Tottenham sedang berada dalam periode yang tidak ideal. Tetapi status mereka sebagai bagian dari Big Six tetap membuat kemenangan itu punya bobot. Dalam sepak bola level elit, hasil di laga besar seringkali menjadi cermin paling jujur dari perkembangan sebuah tim. Dan sejauh ini Carrick berhasil melewati ujian-ujian besar itu. Sekarang tinggal satu nama yang belum ditaklukkan. Sebut saja Liverpool. Dan justru karena itu pertandingan ini terasa jauh lebih besar daripada biasanya. Kalau United mampu menang, mereka akan melengkapi kemenangan atas seluruh rival utama mereka di Premier League musim ini. Sebuah pencapaian yang tidak mereka rasakan dalam 3 musim terakhir. Itu bukan sekadar catatan statistik, itu adalah simbol. Simbol bahwa tim ini mulai kembali mampu bersaing dengan para pesaing terkuat. Dan kalau itu terjadi di bawah pelatih interim, maka pertanyaan soal masa depan Carrick otomatis akan semakin keras terdengar. Namun ada satu hal yang justru menjadi nilai besar Carrick. Itulah hubungan dengan pemain. Dan dalam sepak bola modern,
ini seringkali menentukan lebih dari yang terlihat dari luar. Sejumlah pemain secara terbuka menunjukkan kepercayaan terhadap metode sang pelatih. Bryan Mbeumo mengatakan bahwa Carrick tahu bagaimana berbicara dengan para pemain. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya besar. Karena ruang ganti adalah jantung sebuah tim. Kalau komunikasi berjalan baik, kepercayaan itu tumbuh. Kalau kepercayaan tumbuh, pemain berani mengambil tanggung jawab. Dan saat itu terjadi, kualitas tim biasanya ikut naik. Tak sampai di situ, Amad Diallo juga memberikan komentar yang cukup menarik. Menurutnya, Carrick membawa pengalaman, memahami klub, dan punya DNA yang sesuai dengan Manchester United. Ini poin yang tidak boleh dianggap kecil, karena Carrick bukan orang luar. Dia mengenal budaya klub. Dia tahu tuntutan Old Trafford. Dia paham apa artinya bermain di bawah tekanan. Dan dia tahu ekspektasi para pendukung. Hal-hal seperti ini tidak selalu muncul di papan statistik, tapi seringkali sangat berpengaruh dalam membangun fondasi tim. Di era sebelumnya, salah satu hal yang sering disebut adalah masalah komunikasi dan hubungan yang tidak sepenuhnya optimal di ruang ganti. Sekarang situasinya terlihat berbeda. Ada kedekatan, ada rasa percaya, ada respons positif dari para pemain. Dan ketika para pemain mulai percaya pada arah yang dibawa pelatih, biasanya dampaknya langsung terasa di lapangan. Bukan hanya soal taktik, tetapi soal energi, soal komitmen, soal keyakinan. Dan United saat ini terlihat punya itu. Ya, yang menarik di tengah hasil bagus dan dukungan pemain, Carrick sendiri justru tidak terlihat puas. Ia tetap menjaga standar. Meski tim kini mendekati zona Liga Champions, ia menegaskan bahwa itu belum cukup. Menurut Carrick, tampil di Liga Champions seharusnya bukan sesuatu yang dirayakan secara berlebihan oleh Manchester United, karena standar klub ini jauh lebih tinggi. Kalimat itu menunjukkan sesuatu yang penting. Dia memahami ukuran klub ini. Dia paham bahwa target United bukan sekedar finish 4 besar. Targetnya adalah bersaing di papan atas, memperebutkan gelar, dan kembali menjadi kekuatan utama. Carrick juga menyoroti pentingnya konsistensi sejak awal musim. Ia tidak ingin tim kembali tertinggal jauh di paruh pertama kompetisi, karena terlalu sering mengejar dari belakang membuat musim menjadi jauh lebih berat. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar fokus pada hasil jangka pendek. Ia mulai berbicara tentang fondasi, tentang perencanaan, tentang struktur jangka panjang. Dan itu biasanya merupakan bahasa seorang manajer permanen, bukan hanya pelatih sementara. Ia juga menyinggung soal rekrutmen pemain. Menurut Carrick, dengan perencanaan yang tepat di bursa transfer, tidak ada batas bagi pencapaian tim ini. Itu pernyataan yang menarik, karena artinya ia mulai memikirkan masa depan lebih luas. Bukan cuma pertandingan berikutnya, bukan cuma cara bertahan di kursi interim, tetapi bagaimana membangun tim, bagaimana memperkuat skuad, dan bagaimana membuat United lebih kompetitif untuk musim-musim mendatang. Dan disinilah laga melawan Liverpool menjadi sangat besar. Karena ini bukan cuma soal rivalitas, bukan cuma soal atmosfer panas, bukan cuma soal gengsi antara dua klub terbesar di Inggris. Ini bisa menjadi momen validasi. Kalau Carrick mampu membawa United menaklukkan Liverpool, ia tidak hanya mencatat kemenangan besar, ia bisa menutup lingkaran cerita. Menang atas City, menang atas Arsenal, menang atas Tottenham, dan menuntaskan semuanya dengan kemenangan atas Liverpool. Itu akan menjadi pesan yang sangat kuat. Ya, tentu saja satu pertandingan saja tidak otomatis menjawab semuanya. Sepak bola selalu lebih kompleks dari itu.
Keputusan soal manajer permanen tidak hanya ditentukan satu malam. Ada banyak faktor lain, stabilitas jangka panjang, struktur permainan, rencana transfer, visi klub, semua tetap penting. Namun laga-laga besar seringkali menjadi momen yang membentuk persepsi. Dan persepsi punya pengaruh besar dalam sepak bola modern. Kalau United menang, tekanan publik akan berubah arah. Bukan lagi soal apakah Carrick layak dipertimbangkan, tetapi mengapa dia tidak diberi kesempatan penuh. Dan itu akan menjadi diskusi yang sangat serius di internal klub. Karena terkadang jawaban terbaik justru muncul dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi akhir pekan nanti ketika Manchester United menghadapi Liverpool, ada sesuatu yang lebih besar daripada 3 poin. Ada kemungkinan sejarah kecil. Ada peluang sapu bersih Big Six. Dan ada masa depan Michael Carrick yang mungkin sedang dipertaruhkan. Kalau menang, ini bisa menjadi malam ketika status interim mulai terasa terlalu kecil untuk menggambarkan perannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Carrick akan mengubah satu laga besar menjadi tiket kontrak permanen di Old Trafford?